Wa amal arba'atu allati yajtanibuha, sedangkan 4 perkara yang harus dijauhi, fal kidbu wal khiyanat wan namimah wal baulu, yakni pertama sifat bohong. Nah, ini akan saya sampaikan, syaitan itu senang dengan orang yang bohong. Jadi mudah untuk dihinggapi penyakit orang pembohong itu. Maka syaitan itu senang sekali dengan orang pembohong. Pertama orang pembohong, orang yang senang khianat, orang yang senang ngadu domba, kemudian orang yang kotor. Kotor itu maksudnya adalah pada badannya tidak dibersihkan najisnya, al-baul yang dimaksud Rasul ini. Jadi 4 perkara yang harus dijauhi orang-orang yang menginginkan keselamatan di alam barzah, karena alam kubur atau alam barzah penantian. Hal yang demikian itu, yakni bohong, khianat. Khianat itu maksudnya ya tatkala diberikan amanah, tatkala diberikan kepercayaan, maka tidak dilakukan dengan baik. Namimah, mengadu antar saudara yang besar, mungkin kelompok besar, muslim dengan muslim atau suku dengan suku, nah itu mengadu. Kalau dalam yang kecil mungkin tangga satu dengan tangga yang lain. Ini penyakit yang disenangi setan. Maka setan kalau ada orang berantem itu, Bapak Ibu, tepuk-tepuk sambil jimbrak-jimbrak gitu. Tapi kalau ada orang yang dirukunkan atau diislah, islah itu didamaikan, maka setan menangis. Kalau ada orang damai senang itu, maka kita wajib senang, Bapak Ibu. Kita itu wajib senang. Bagi orang-orang yang beriman harus senang dengan karunia Allah, menebar kemaslahatan, menebar keselamatan pada saudara. Itu dibenci setan. Faqad ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanazzalu anil bauli fa inna mata adabil qabri minhu. Nah, ini diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkan kencingmu, karena sesungguhnya yang menjadi keumuman di azab kubur itu disebabkan karena kotoran kencing tadi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa ta'ala karraga lakum arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu membenci kalian dengan 4 perkara. Yang pertama al-mubusu. Mubus itu main-main, fis sholati, dalam sholat, wallahu fil qiraati, dan juga main-main dalam membaca Al-Quran, warrofasu fisyami, ngomong kotor tatkala puasa. Ada riba, ada maka sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Khamsat asya tahbutus shaum, 5 perkara yang merusak puasa, termasuk al-kidbu wan namimatu wa yaminul humus. Nah, itu termasuk bagian-bagian yang ngomong kotor, bohong melalui mulut, rofas fisya. Maka kita tatkala puasa itu pokoknya ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diam saja. Kul khairan aw liyasmut, diam saja kalau nggak bisa ngomong yang baik. Wadhaka indal maqabir, ngekek-ngekek di kubur, Bapak Ibu. Ngerti ngekek? Ketawanya amat sangat di kubur, terbahak-bahak di kubur, hahaha di kubur itu. Nah, padahal orang kubur itu banyak yang sedih, karena kita tidak tahu saja
Jadi rintihan di kubur itu nanti diterangkan, banyak rintihan-rintihan yang ada di dalam alam barzah, alam kubur, apalagi orang-orang yang di masa hidup di dunia itu adalah banyak maksiat, banyak dosa, maka di kubur itu akan merintih, meratapi kehidupannya dan ingin kembali ke dunia lagi. Nauzubillah min dzalik. Di 4 perkara yang dibenci oleh Allah, yakni main-main dalam sholat. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu orang-orang dulu ya sholat main-main, apa namanya, ya, dan yang main-main dengan dulu ada beduk, ada pentongan, orang-orang aja main-main dulu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah khusyuk-khusyuk, alhamdulillah. Jadi sholat itu dipakai main-main, kadang-kadang kawannya sedang sujud di ganjel sama tutup beduk di belakangnya. Itu orang-orang dulu. Saya masih ingat betul. Saya masih kecil tapi orang-orang kayak itu lucu-lucu dulu. Ya itulah tingkat ini ya, lucu-lucu orang dulu itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang. Nah, karena beduknya, pentolnya sudah nggak ada. Pentol beduknya itu sudah nggak ada, pentol kentongannya sudah nggak ada. Mungkin kalau ada yang untuk main anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ru'ya'an Muhammad bin Sama annahu nadhara ila al-maqbarati faqala la yaghurrannakum suqutu hadhil qubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sama, dia melihat kubur, faqala la yaghurrannakum suqutu hadhil qubur. Janganlah kamu tertipu atau terbujuk dengan diamnya kubur itu. Fama aksarul maghmumina, maka pada dasarnya banyak penghuni kubur itu yang sedih. Fiha, di dalamnya. Wala yaghurrannakum istawa al-qabri fama asyaddu tafawatuhum fiha. Maka pada dasarnya tadi kalau banyak yang sedih menghuni kubur di dalamnya, jangan kalian terbujuk. Istawaul kubur atau kubur, yakni seolah-olah kubur itu sama saja, ya tempat menanam manusia saja. Fama asyaddu tafawatuhum, maka kemudian yang lebih utama wayam bagi lil aqil, yakni orang-orang yang berakal, ayyaksira min dzikril qabri qabla ayat qalahu, supaya dia mengingat, memperbanyak ingat akan kubur sebelum dia masuk ke dalamnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang mengingat kematian, mengingat kubur, tempat kembalinya, itu akan menambah kualitas ibadahnya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man aktsara min dzikril qabri, siapa yang memperbanyak berzikir atau mengingat kubur, wajadahu raudhatan min riyadil jannah. Nah, ini dikatakan dia akan mendapatkan pertamanan dari pertamanan surga. Mengingat akan kematian maksudnya ini untuk meningkatkan ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghafala anhu, dan siapa yang melalaikan atau melupakan daripada tempat kembalinya yakni kubur, wajadaku kufratan min kuffarin niron, maka dia akan temukan jurang dari jurang-jurang neraka. An Ali karamallahu wajhah annahu qala fi khutbatihi ya ibadallah
Hai hamba-hamba Allah, maka kita diingatkan terus oleh Allah dan Rasulnya dan juga ini para sahabat mengingatkan kita, al mautul mautu laisa minhu fautun. Ingatlah bahwa kematian itu kematian yang tidak hanya terputus di situ, laisa minhu fautun. In akumtum lahu akhdukum, tatkala kalian, akumtum itu istilahnya ya mentapi, meyakini dan mempersiapkan diri akan kematian itu, pasti kamu akan menemukannya, dan kematian itu akan menemui kalian. Wa in farartum, dan apabila kalian lari daripada kematian, adrakakum, maka kematian itu akan menemui kalian. Jadi pertama, kalau engkau adalah mempersiapkan diri, meyakini kematian itu adalah merupakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki atau untuk proses seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematian itu akan menjemput kalian. Dan walaupun kalian lari dari kematian tadi, pasti kematian itu akan kalian temukan. Al-mautu ma'budun binawasikum, dan kematian itu adalah merupakan makbud, ini akan diikat setiap hamba pada ubun-ubunnya. Jadi kita itu pergi kemana saja kematian pasti ikut, karena di sini dijelaskan makbudun binawasikum, yakni ada pada ubun-ubun kita, lari kemana pun kematian pasti mengikuti kita. Fannajatu an-najatu, maka yang paling utama adalah keselamatan yang wajib dicari. Fa inna wara'akum thaliban khasisan, maka sesungguhnya di belakang kalian itu adalah ada orang yang mencari, yang dia bersegera wabal qabr, yakni kuburan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya tempat kembali. Wa innal qabra rawdatun min riyadil jannah, dan sesungguhnya kubur itu bagi orang yang beriman menjadi pertamanan surga. Maka orang-orang yang beriman enggak perlu khawatir bisa mau ditempatkan di mana setelah mati, yakin bahwa Allah akan menempatkan di riyadil jannah. Dan di dalam kubur itu juga ada awqufatan min kufarin niran. Tadi ayat sajadah tadi atau surat sajadah tadi, adanya balasan-balasan orang yang beriman. Balasan-balasan orang yang beriman itu adalah tempatnya di dalam jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, sedangkan wa ammal ladzina nafasaku fa ma'wahumun nar. Jadi tempat kembali orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ingkar terhadap nikmat Allah akan dikembalikan ke dalam neraka atau api neraka yang amat sangat panas.